Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Fufatul Fitria, biasanya dipanggil Bu Fufa. Alamat Parengan, Maduran, Lamongan. Di SMK Wahid Hasyim Maduran, Bu Fufa mengajar materi pendidikan agama Islam. Di antaranya ada mapel akidah, fikih, Quran hadis, dan sejarah kebudayaan Islam. Tapi di kelas 10 ini Bu Fufa mengajar 3 mata pelajaran, yakni akidah, fikih, dan Quran hadis. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi Al-Quran hadis. Apa saja yang akan kita pelajari? Sebelum kita ke materi, maka Bu Fufa akan menyampaikan materi pokok dan juga kompetensi dasar, biar kita tahu apa saja nanti yang akan kita bahas, ya. Materi pokoknya yakni tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 10-12. Kompetensi dasarnya, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnudon, dan persaudaraan atau uhuwah adalah perintah agama. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 10-12. Langsung saja, Quran surat Al-Hujurat ayat 10-12. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka atau prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang,
dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Selain ayat arti, kita juga akan membahas tentang isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 10-12. Kita ke ayat 10 dulu nggih. Isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang pertama, sesama muslim adalah saudara. Artinya di sini adalah saudara seiman, sesama muslim atau sesama beragama Islam, sama-sama beragama Islam gitu ya. Yang kedua, walaupun orang-orang mukmin itu berbeda-beda bangsa, etnis, bahasa, warna kulit, dan adat kebiasaannya, serta stratifikasi sosialnya, namun mereka adalah satu dalam persaudaraan Islam. 3. Persaudaraan bisa diibaratkan laksana ratusan atau bahkan ribuan lidi yang diikat menjadi satu, sehingga tidak mudah dipatahkan. Jika ada yang berselisih, damaikanlah dengan berhukum pada Al-Quran dan hadis. Kemudian bertakwalah kepada Allah agar mendapat rahmatnya. Sebagai seorang mukmin atau seorang muslim, kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis ya. Nah, Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini menjelaskan tentang apa tadi? Ada 3 sifat, ada husnudzon, ada kontrol diri, ada persaudaraan. Lah, di Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini membahas tentang persaudaraan atau tentang ukhuwah. Selanjutnya, isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Yang pertama, yakni larangan menghina atau mengejek serta merendahkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik ya. Yang kedua, larangan mencela diri sendiri. Mencela diri sendiri sama dengan mencela Allah, karena kita adalah ciptaan Allah. Mencela ciptaannya sama juga mencela penciptanya. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi kita tidak boleh atau dilarang mencela atau ngelokno ya, basa Jawane itu ngelokno. Tidak boleh mencela diri sendiri. Karena apa? Kalau kita mencela diri sendiri, satu, kita sama dengan mencela Allah. Yang kedua, kita berarti apa? Kurang bersyukur. Yang ketiga, larangan memanggil teman dengan julukan yang mengandung ejekan. Ayo hati-hati. Ketika memanggil teman atau memanggil orang lain harus dengan namanya. Ya, dengan namanya artinya bukan nama langsung. Kalau misalnya lebih tua ya mungkin Mas, Om atau Mbak gitu ya. Kalau dengan yang lebih kecil ya dengan namanya gitu ya. Jangan sampai kita memanggil dengan julukan, apalagi julukan itu mengandung ejekan ya. Nanti orangnya bisa sakit hati, lah kita yang kena ya. Jadi tidak boleh kita memanggil orang lain dengan julukan, apalagi yang mengandung ejekan. Nah, Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ini membahas tentang kontrol diri. Artinya kita harus bisa mengontrol diri, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Salah satunya tadi, memanggil teman ya dengan namanya, jangan dengan julukan yang mengandung ejekan ya. Harus bisa mengontrol dirinya, harus bisa mengerem ya. Kemudian selanjutnya yakni isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Orang-orang yang beriman diharamkan menggibah dan mencari-cari keburukan orang lain. Ayo, yang biasanya suka gibah, na'udzubillah ya, jangan diteruskan lagi. Gibah atau mencari-cari keburukan orang karena diharamkan.
jika dilanggar akan mendapat dosa. Jadi ghibah ini termasuk salah satu sifat tercela. Jadi kalau tercela itu kan jelek, maka tidak boleh dilakukan ya. Yang selanjutnya, menggibah diperumpamakan oleh Allah memakan diperumpamakan oleh Allah memakan daging bangkai teman sendiri. Naudzubillah min dzalik ya. Orang-orang yang beriman diwajibkan untuk husnudzon atau berprasangka baik. Kemudian perintah untuk bertakwa kepada Allah ini sudah pasti, karena kita ciptaan Allah, kita wajib bertakwa kepada Allah ya. Kemudian mengingatkan bahwa Allah Maha menerima taubat hambanya yang mau bertaubat. Jadi Allah pasti akan menerima taubat hambanya selagi taubat tersebut benar-benar taubat, bukan yang hari ini taubat besok diulangi lagi. Naudzubillah min dzalik. Jadi Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini membahas tentang apa? Tentang husnudzon. Jadi kita sebagai orang muslim diperintahkan oleh Allah untuk memiliki sifat husnudzon atau berprasangka baik ya, berprasangka baik kepada siapa saja ya. Nah, dari ayat, arti dan juga isi kandungan Al-Quran, khususnya Quran surat Al-Hujurat ayat 10-12, mari kita pelajari, mari kita resapi apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang, dan semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mau menyempatkan untuk mengikuti materinya Bu Fufa. Pesan Bu Fufa, jangan pernah malas untuk belajar ya, dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dari saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.